Oke adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita ber-icebreaker sebentar. Tuhan memanggil namamu. Nanti akan Amang sebut satu-satu, jadi adik-adik bernyanyi di rumah, oke? Tuhan memanggil namamu, oh si Epli. Tuhan memanggil namamu, oh si Epli. Oh si Epli, napa jawab? Tuhan memanggil namamu. Oke, sekarang kita rogate. Tuhan memanggil namamu, oh rogate. Tuhan memanggil namamu, oh rogate. Oh rogate, apa jawab? Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu, oh jubilate. Tuhan memanggil namamu, oh jubilate. Oh jubilate, apa kabar? Tuhan memanggil namamu. Jawab. Tuhan memanggil namamu, oh si si Gita. Tuhan memanggil namamu, oh si Gita. Oh si Gita, apa jawab? Tuhan memanggil namamu. Amang capek. Tuhan memanggil namamu, oh amang capek. Tuhan memanggil namamu, oh amang capek. Oh amang capek, napa jawab? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekolah minggu HKBP Nala. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawab? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke. Halo adik-adik.
Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Hari ini di depan ada pesta sunatan, jadi tidak apa-apa ya kalau suaranya kedengaran di sini. Ya. Adik-adik, ibadah hari ini kita akan memulainya. Namun sebelum itu, pertama-tama kita saksikan dulu anak-anak yang telah mengirimkan tugasnya di minggu yang lalu. Berikut hasil karyanya dan hafalannya. Selamat menyaksikan. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke adik-adik, demikianlah pekerjaan atau tugas dari anak-anak yang telah mengerjakannya. Terima kasih untuk mereka yang setia tetap mengikuti ibadah anak sekolah minggu HKBP. Sekarang kita akan memulai ibadah kita, dan ibadah anak di minggu ke-15 setelah Trinitatis, minggu 20 September 2020, dengan tema Tuhan Allah adalah kasih. Teksnya dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Marilah kita bernyanyi. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Janganlah kau lupa, ajaklah temanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Janganlah kau lupa, ajaklah temanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Marilah kita sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu HKBP. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. 5. Melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Engkau adalah Allahku,
kasihilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Amin. Mari kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan untuk kita di minggu hari ini diambil dari titah ke-9. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Sekali lagi kita ucapkan. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu.
Marilah kita mengaku kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan September tertulis di Lukas 14 ayat 13. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan September tertulis di Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Aku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Yang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Marilah kita mengaku iman kita secara bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih Tuhan mengiring langkah hidup kami dari hari yang sudah berlalu sampai hari ini. Sukacita dan pertolongan Tuhan membuat kami bersyukur. Ajarlah kami ya Tuhan melakukan kehendak-Mu. Amin. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu untuk kita. Khotbah kita untuk hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Marilah kita sama-sama membacanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Adik-adik semuanya, ada pepatah seperti pada gambar samping ini yang artinya ketika kita tidak mengenal, mana mungkin kita dapat mengasihi atau menyayangi. Makanya tak kenal tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Jangankan manusia, hewan pun demikian. Misalnya saja seekor anjing, jika ada orang baru yang anjing itu lihat, anjing itu pasti akan menggonggongnya. Gonggongan itu berhenti seiring suara dari pemiliknya yang menyuruh anjing itu untuk diam, serta berkata, saudara kita itu adalah saudara kita. Sudah, Mopi, kalau nama anjingnya si Mopi, pasti anjingnya langsung berhenti. Itulah mengapa kita
tidak akan mungkin bisa sayang kalau kita baru kenal atau kita sama sekali tidak kenalan, tidak kenal. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita mengenal Yesus? Jika ya, apakah kita sudah saling mengasihi? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Lalu siapa yang harus kita kasihi? Yang kita kasihi adalah semua orang yang sedang dekat dengan kita, kini dan sekarang. Bahkan aktivitas kita itu pun kita harus kasihi. Artinya kita harus senang melakukannya. Ya, yang sedang bersama dengan adik-adik sekarang ini, itulah yang harus adik-adik kasih. Coba kita lihat kiri dan kanan, depan dan belakang. Kiri, kanan, depan, dan belakang. Itulah yang perlu adik-adik kasihi. Oleh karenanya, jangan pernah menunda mengasihi siapapun itu. Yang dekat dengan Anda sekarang adalah orang yang harus Anda kasihi. Lalu bagaimana kita mengasihinya? Yang pertama, tidak mengecewakan orang-orang yang ada bersama kita, kini dan sekarang. Artinya, jika sekarang kita sedang beribadah, maka berilah waktumu untuk beribadah. Jika sekarang waktunya adalah belajar, maka berilah waktumu untuk belajar dengan sungguh. Jika sekarang waktunya makan, maka makanlah secukupnya. Demikianlah cara kita mengasihi. Artinya, kita mengasihi diri kita, kita juga mengasihi orang lain. Nah, sekarang adik-adik, coba adik-adik katakan kepada setiap orang yang ada di sekitarmu saat ini, aku mengasihi. Aku mengasihi. Coba diberi waktu beberapa detik untuk mengungkapkan aku mengasihi. Perkataan ini sering sekali kita tidak ucapkan karena kita enggan. Padahal kita harus tetap mengungkapkan hal yang demikian. Aku mengasihi. Aku mengasihi. Sudah semua mengucapkannya? Nah, bagaimana perasaan adik-adik semuanya? Apakah mengasihi itu sulit? Atau mengasihi itu sebenarnya tidak sulit? Selama kita mampu menghargai kehidupan ini, maka kita akan dipenuhi oleh kasih. Tetapi kalau kita sudah membenci kehidupan ini, bagaimana mungkin kita akan mengasihinya? Oleh karena itu adik-adik juga dalam gaya hidupnya harus berani mengucapkan aku mengasihimu kepada teman-teman yang kita temui ataupun yang belum kita temui atau yang akan kita temui. Setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Oleh karenanya Allah adalah kasih. Ketika kita mengasihi, maka kita tinggal di dalam kasih Allah. Hidup kita harus penuh dengan cinta kasih. Itulah tandanya kita mengenal Allah. Jika kita miskin kasih, maka kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Marilah kita penuhi hidup kita dengan kasih Allah. Selamat mengasihi, marilah kita mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengenal kami, ajarlah kami anak-anak-Mu agar mampu mengasihi orang-orang yang kami temui dan yang akan kami temui. Penuhilah hidup kami dengan cinta kasih-Mu. Dalam Kristus Sang Cinta kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitasnya kita ada membuat kertas origami berbentuk hati atau berbentuk burung atau sebagainya, yaitu mencari satu ayat Alkitab tentang kasih. Kan banyak di Alkitab ini banyak berbicara tentang kasih. Carilah salah satu yang menurutmu sangat menarik untuk kamu bahas. Lalu
Ayat yang sudah ditemukan itu dituliskan pada kertas origami yang telah kita bentuk tadi. Bentuk love atau apa saja. Lalu hiaslah seindah mungkin dengan pensil warna kah, atau dengan tempelan-tempelan apalah. Lalu selamat mengerjakan. Dikirimkan nanti seperti biasa ke WhatsApp. Oke? Selamat mengerjakan adik-adik. Dan marilah kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Marilah kita menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Baru
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita untuk hari ini adik-adik. Semoga hari adik-adik semakin baik ke depannya. Dan semangat untuk belajar online-nya di rumah ya. Jangan patah semangat. Karena Anda harus cerdas menjadi generasi yang cerdas. Dah. Si Winda baru bangun. Jadi dia tidak ikut rekaman.